Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Crossword ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Penerapan Data Mining untuk Kepuasan Konsumen Terhadap Toko Online Something menggunakan algoritma C45. Perkenalkan, nama saya Tasya Najma Zahira dengan NIM 19220843. Perkenalkan, nama saya Aulia Hairunisa Kasim dan NIM 19220845. Perkenalkan, nama saya Jay Nabila Nazib dengan NIM 19220806. Abstrak, kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting bagi e-commerce untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Penelitian ini menerapkan algoritma C45 dalam memutuskan kepuasan pelanggan. Penerapan data mining dalam analisis kepuasan konsumen terhadap online shop telah menjadi penting seiring dengan meningkatnya kompetisi di dunia e-commerce. Penelitian ini menganalisis kepuasan pelanggan toko online something menggunakan algoritma C45. Data diperoleh dari 60 responden melalui kuesioner Google Formulir. Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kecepatan pengiriman. Hasil analisis merekomendasikan Something untuk terus meningkatkan ketiga faktor tersebut guna mempertahankan loyalitas pelanggan. Algoritma C45 terbukti efektif dalam mengidentifikasi atribut penting yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Pendahuluan. Kemajuan teknologi mempermudah komunikasi dan menciptakan peluang usaha termasuk belanja online yang kini menjadi tren. Persaingan ketat di marketplace menuntut pelaku usaha meningkatkan kualitas layanan demi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, perusahaan mengumpulkan data melalui survei atau ulasan yang dianalisis untuk strategi peningkatan layanan. Penelitian ini menggunakan algoritma C45 untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan e-commerce. Hasilnya diharapkan mengidentifikasi faktor kunci kepuasan pelanggan serta memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan layanan e-commerce. Metode penelitian ada 3, yaitu data mining. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terikat dari berbagai database besar. Yang kedua ada algoritma C45. Algoritma C45 merupakan metode yang dapat digunakan untuk melakukan pembentukan pohon keputusan. Decision tree tersebut mampu menghasilkan keputusan yang kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga pengambil keputusan akan menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Yang ketiga ada decision tree. Pohon keputusan atau decision tree adalah metode kecerdasan buatan yang berbentuk pohon di mana pada setiap cabang memiliki pilihan serta alternatif dengan daun yang menyatakan keputusan. Yang dipilih decision tree banyak digunakan karena dapat menggabungkan sebuah pola atau pengetahuan atau informasi ke dalam sebuah pohon keputusan. Yang keempat adalah tahapan penelitian.
dibagi menjadi 5. Yang pertama ada identifikasi masalah, penulis melakukan observasi di lapangan dan menemukan beberapa masalah mengenai kepuasan pelanggan terhadap online shop something. Yang kedua perumusan masalah, penulis melakukan kuesioner kepada konsumen. Yang ketiga pengumpulan data, penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan penelitian melalui kuesioner. Yang keempat, pengolahan data. Penulis mengolah data yang sudah terkumpul. Yang kelima, ada analisis. Penulis melakukan analisis secara mendalam terhadap hasil penelitian untuk diuraikan dengan melakukan pemecah masalah menggunakan metode algoritma C4.5. Yang kelima ada analisa data. Pengumpulan data kepuasan konsumen terhadap toko online, yaitu dengan memberikan observasi, menyebarkan kuesioner untuk melakukan penelitian. Terdapat 60 konsumen yang memberikan harga produk, kecepatan pengiriman, kualitas produk yang ditawarkan, serta pelayanan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan 5 skala Likert, yaitu angka 5 menunjukkan sangat puas, angka 4 menunjukkan puas, angka 3 menunjukkan cukup puas, angka 2 menunjukkan tidak puas, dan angka 1 menunjukkan tidak puas. Berikut adalah tabel algoritma C4.5 beserta hasilnya. Penelitian dilakukan dengan sampel konsumen toko online something dengan memberikan kuesioner secara online. Adapun media yang digunakan ialah Google Formulir. Data yang diperlukan diperoleh, kemudian ditentukan variabel responnya yang akan digunakan dalam penelitian. Pengguna produk something yang merasa puas dan tidak puas terhadap kualitas pelayanan terhadap di aplikasi online shop. Pada penelitian ini digunakan 5 kriteria dalam melakukan klasifikasi terhadap tingkat kepuasan pelayanan jual beli di aplikasi online shop. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Variasi berkaitan dengan jenis produk yang ditawarkan oleh penjual. B. Harga berkaitan dengan kualitas. B. Harga berkaitan dengan kelayakan harga dari barang yang dijual di aplikasi oleh penjual. C. Kualitas produk berkaitan dengan kualitas barang yang dijual di aplikasi. D. Kecepatan pengiriman berkaitan dengan lama proses pengiriman dari suatu barang. E. Layanan berkaitan dengan kemudahan dalam berinteraksi dengan penjual dalam hal membeli atau mengkonfirmasi pembatalan pembelian oleh pengguna dan penjual. Di sini ada hasilnya. Untuk mencari hasil itu kita membutuhkan rumus. Di sini tuh entropi dan gain itu mempunyai 2 rumus. Yang pertama ada rumus menghitung manual dan yang kedua menghitung dengan Microsoft Excel. Di sini dari hasil tabel di samping dapat diketahui bahwa atribut gain tertinggi adalah seberapa puas konsumen dengan kualitas produk yang diterima dengan nilai sebesar 1,100601458. Artinya kualitas produk merupakan atribut yang penting dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Nilai gain yang tinggi ini mengindikasikan bahwa konsumen sangat menghargai kualitas produk yang mereka terima, dan hal ini berimplikasi langsung pada kepuasan mereka. Lanjut, di sini ada pohon keputusan. Pohon keputusan ini mempunyai rules atau aturan yang berdasarkan pohon keputusan terakhir. Seperti yang pertama, jika kualitas produk yang ditawarkan sangat puas, maka konsumen akan memilih ya. Yang kedua, jika kualitas produk yang ditawarkan puas, maka konsumen akan memilih ya. 3. Jika kualitas produk yang ditawarkan cukup puas, maka konsumen akan memilih ya.
4. Produk yang ditawarkan tidak puas, maka konsumen akan memilih tidak. 5. Jika kualitas produk yang ditawarkan sangat tidak puas, maka konsumen akan memilih tidak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah faktor kunci dalam membangun kepuasan konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian. Perusahaan yang mampu menjaga dan meningkatkan kualitas produknya akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil uraian di atas, pengguna algoritma C 4.5 sangat penting dalam kepuasan konsumen toko online something dengan memperluas keberagaman produk yang ditawarkan, terutama pada kategori yang mendapat penilaian sangat puas dan puas. Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa atribut kualitas produk memiliki nilai gain tertinggi sebesar 1,100601458. Dapat disimpulkan bahwa 1. Prioritas utama. Kualitas produk merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen sangat memperhatikan kualitas saat memilih produk. Yang kedua, ada dampak positif pada kepuasan, yaitu tingginya nilai gain ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas produk dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan konsumen, yang berpotensi mendorong loyalitas dan pembelian ulang. Yang terakhir ada strategi pemasaran, yaitu perusahaan harus memprioritaskan strategi yang fokus pada peningkatan dan pemeliharaan kualitas produk. Investasi dalam kualitas tidak hanya akan memenuhi harapan konsumen, tetapi juga memberikan sehingga konsumen tetap memilih meskipun terdapat kekurangan di aspek lain. Proses data mining ini menggunakan algoritma C 4.5 dengan perangkat lunak open source yang menghasilkan akurasi sebesar 92,60%. Pengetahuan yang diperoleh dari pohon keputusan juga dapat dijadikan dasar bagi pengelola toko online untuk strategi pengelolaan produk, harga, dan pengiriman yang lebih baik serta untuk memahami keinginan pasar. Sekian dari kelompok kami. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.